Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel edukasi official, yaitu channel pendidikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas kembali yaitu soal UP 2024, yang mana soal UP ini berdasarkan kisi-kisi terbaru, yaitu seputar PCK dan SJT. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa soal ini merupakan soal dari lembaga yang terpercaya yang selalu meluluskan setiap tahunnya, yaitu dalam mengikuti ujian pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official ke depannya. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita lanjutkan pada soal nomor 38, karena pada pertemuan keempat ini adalah soal lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada soal nomor 38, dalam pembelajaran seni rupa, penting bagi guru untuk mengembangkan kreativitas siswa. Salah satu cara yang efektif adalah A. Menekankan pada aturan dan teknik yang kaku. B. Membatasi siswa hanya pada satu gaya seni tertentu. C. Mendorong siswa untuk bereksplorasi dan berekspresi secara bebas. D. Memberikan instruksi yang sangat terstruktur dan terinci. Perhatikan pada nomor 38 ini Bapak Ibu, di sini kata kuncinya adalah penting bagi guru untuk mengembangkan. Ya, untuk kata kuncinya adalah mengembangkan kreativitas siswa. Kita beri tanda merah Bapak Ibu kata kuncinya pada soal nomor 38 ini, yaitu mengembangkan kreativitas. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru ya untuk mengembangkan kreativitas? Apakah kita menekankan pada aturan, ataukah kita membatasi, ataukah kita mendorong, ataukah kita memberikan instruksi yang sangat terstruktur dan terinci. Nah, di sini kita mengembangkan kreativitas bertujuannya adalah anak ini bisa berekspresi Bapak Ibu ya. Anak ini bisa berekspresi. Maka kita sebagai guru, karena kita sebagai fasilitator, maka jawaban yang tepat adalah yang C Bapak Ibu, yaitu mendorong siswa untuk bereksplorasi ya dan berekspresi secara bebas. Jadi kita sebagai guru itu harus mendorong siswa Bapak Ibu ya untuk berekspresi secara bebas. Lanjut nomor 38 udah jelas di sini jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 39. Pentingnya penilaian formatif dalam pembelajaran adalah untuk A. Menentukan nilai akhir siswa. B. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi tinggi. C. Menyediakan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan selama pembelajaran. D. Mengukur pencapaian siswa setelah selesai pembelajaran. Nah, pada 39 ini kata kuncinya apa? Yaitu penilaian formatif. Kita beri tanda warna merah. Kata kunci pada soal nomor 39 ini adalah penilaian formatif. Nah, pada penilaian itu Bapak Ibu ya ada formatif, ada sumatif Bapak Ibu. Nah, kita harus mengetahui apa itu penilaian formatif, apa itu penilaian sumatif gitu. Kita harus bisa membedakan Bapak Ibu. Untuk pada soal 39 ini kasusnya yaitu pilihan formatif. Pilihan formatif itu bertujuannya apa Bapak Ibu? Ya, apa tujuan sih? Atau pentingnya kita memberikan pilihan formatif itu apa Bapak Ibu? Maka pentingnya adalah untuk memberikan umpan balik ya yang dapat digunakan untuk perbaikan selama pembelajaran. Jadi di saat kita melakukan proses pembelajaran, maka di akhir itu ya sebelum penutup itu biasanya kalau di PBL di fase kelima itu akan memberikan penilaian formatif Bapak Ibu ya. Penilaian formatif akhir kan gitu kan. Nah, di situ tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mengetahui sejauh manakah pemahaman anak gitu lah ya. Dan kita memberikan umpan balik yang digunakan untuk perbaikan selama pembelajaran. Nah, untuk posisi ini jawaban tepat adalah C, Bapak Ibu.
Oke ya, C. Mungkin ada yang bertanya, mengapa bukan D? Mengukur pencapaian siswa setelah selesai pembelajaran. Ini setelah selesai pembelajaran Bapak Ibu ya. Berarti artinya afirmatif itu ya selama proses pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 30. Nomor 40. Oke, nomor 40. Perhatikan di sini nomor 40 Bapak Ibu. Di sini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini. Pada jalur pendidikan formal, pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah, ingat, kata kuncinya adalah ini tenaga, tentang tenaga profesional, namun di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bapak Ibu. Berarti kata kuncinya, apa sih isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu? Itu adalah tentang tenaga profesional. Nah, yang dikatakan tenaga profesional dalam undang-undang tersebut apa? A. Agen pendidikan yang melaksanakan pembelajaran sesuai syarat pedagogik dan fasilitator bagi peserta didik. B. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. C. Agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. D. Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kegiatan seorang yang melaksanakan program pembelajaran di satuan pendidikan dan mempunyai manajemen sekolah yang sesuai dengan ketentuan. Namun, intinya semua ini benar Bapak Ibu ya. Semua ini benar gitu. Tapi dasar kita apa? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, untuk nomor 40 ini yang lebih tepat, tenaga profesional di dalam undang-undang itu apa? Yaitu namanya profesional, yaitu guru yang memiliki keahlian, Bapak Ibu ya, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Karena kan profesional Bapak Ibu ya. Oke, maka jawaban tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Kita beri tanda warna merah Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa mengulang-ulang kembali nanti ya. Lanjut nomor 41 Bapak Ibu. Oke. Salah satu TP kelas 7 di SMP adalah sebagai berikut. Yaitu pada 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 7, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah diskusi, kelompok peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Bu Lastri akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Alat evaluasi yang sesuai adalah, ingat di sini adalah apa? Yaitu terhadap penilaian terhadap keterampilan Bapak Ibu ya. Kata kuncinya, penilaian terhadap keterampilan. Apa sih alat evaluasi yang kita gunakan untuk menilai terhadap keterampilan ini? A. Isian singkat untuk menyebutkan peralatan yang menggunakan lensa dan cermin. B. Isian singkat tentang alat-alat yang memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya. C. Unjuk kerja dalam membuat jam matahari menggunakan karton bekas dan paku. D. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban bagian-bagian mikroskop. E. Pilihan ganda tentang pembelokan cahaya dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk nomor 31 ini udah jelas Bapak Ibu ya. Di sini karena kan keterampilan gitu. Maka kalau keterampilan itu pasti ada namanya unjuk kerja gitu ya Bapak Ibu ya. Maka jawaban yang tepat yang ini adalah yang C, yaitu unjuk kerja. 42. Oke. Bu Deva, guru kelas 8. Ini melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD.
dengan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKTP. Terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Deva adalah A. Evaluasi yang terlalu sukar, B. Materi yang kurang relevan, C. Pemilihan sumber ajar yang kurang tepat, D. Strategi pembelajaran yang kurang sesuai, E. Media yang kurang mendukung. 42. Di sini kata kuncinya menggunakan metode diskusi. Menggunakan metode ini ya, metode diskusi dan bahan LKPD. Oke, kata kuncinya ini, kita buat kata kuncinya. Bu Deva ini menggunakan metode diskusi dan bahan LKPD dengan menggunakan media gambar. Namun dengan demikian, ya, data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas 60%. Itu hasil belajarnya masih di bawah. Berarti ini merupakan apa? Berarti permasalahan ya, permasalahan Bu Deva itu apa? Kita lihat permasalahan Bapak Ibu. Evaluasi yang sukar tidak ya. Materi yang kurang relevan tidak. Pemilihan sumber ajar yang kurang tepat, sumber ajar tidak. Strategi bisa jadi ya. Media yang kurang mendukung. Maka jawaban yang tepat adalah strategi. Berarti permasalahan Bu Deva ini adalah strateginya yang kurang sesuai dengan materi atau karakter siswa ya. Oke, berarti jawaban 42 adalah D. 43. Silakan. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80-90. 6 siswa memiliki nilai 75-79. KKTP nilai bahasa Indonesia semester itu 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah, 2 TP tertentu sedang siswa lain lemah di seluruh TP. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara, jadi bagaimana cara Bu Mira memberikan remedial? Dengan ketentuan ini Bapak Ibu. Ya, A. 12 siswa tersebut diberi pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media baru, 12. B. 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor sebaya agar tuntas bersamaan. C. 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 TP dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. D. 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasil lebih baik. E. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 TP yang belum tuntas. Apa jawaban Bapak Ibu? Kita telaah dari soal. Kita bertanda merah. Jumlah siswa 30. Ya, Bapak Ibu yang beri dulu. Jumlah siswa di sini kita buat tandanya 30. Ini 30, jumlah siswa 30. 12 siswa ini tuntas. Oke. Kita tuntas, kita beri warna kuning deh. Warna apa ya? Warna hijau ya. Tuntas kita memberi warna hijau. 6 siswa memiliki 6 ini juga tuntas. Kita beri warna hijau. Oke, berarti di sini yang tuntas berapa? 12 tambah 6, 18. Sedangkan KKM-nya 75. Kita bertanda warna merah. Supaya jelas. 5. Siswa yang belum tuntas. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa. Ini 2 siswa. Ini lemah di 2 TP. Kita bertanda warna merah. Sedangkan siswa lainnya itu seluruh. Siswa lain lemah di seluruh. Kita juga bertanda warna merah. Kita dulu. Oke, di sini. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Bagaimana cara Bu Mira memberikan remedial? Kita bahas 30 total 30 siswa. 12 tuntas, 6 tuntas. Berarti 18.
Berarti 30, ya 30 kurang 18, berarti masih ada berapa Bapak Ibu? Situ ya. Oke. Berarti kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di situ kan 30, ya kan? Nah, yang tuntas itu 18. Berarti masih ada 12 lagi Bapak Ibu ya. Masih ada 12. Nah, kita jangan terkecoh. Di sini 12, 12, 12. Ya, kita jangan terkecoh dengan 12 siswa tersebut. Makanya kita perhatikan, dari 12 itu ternyata 2 siswa yang lemah di 2 TP. Berarti 2 siswa di lemah 2 TP. Sedangkan sisanya, berapa sisanya? 10 berarti kan? 10 lemah di seluruh TP. Nah, berarti 10 kita fokus. Mana 10? Antara C sama E ya. Kita bahas. 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 TP. 10. Sedangkan yang 2 TP ini 2 siswa. Ya kan? Nah, berarti ini C. Salah ya? Salah. Kita masuk yang E. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik. Berarti gini. 10 itu ini siswa yang lemah di seluruh TP. Maka 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 TP yang bertuntas. Karena yang belum tuntas 2 TP itu 2 siswa. Gitu. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? Yaitu yang E. Ya, kita beri tanda warna merah. Maka jawaban untuk nomor 43 ini adalah E. Jadi perlu itu Bapak Ibu ya, perlu teliti ya. Lanjut 44. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah, peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerjasama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijelaskan memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? 44. Perhatikan 44. Apa kata kuncinya? Untuk mengetahui keberhasilan peserta didik, baik selama maupun setelah didik, itu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerjasama wawancara tentang kesulitan yang dihadapi selama itu pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan dapat menjelaskan berarti sini untuk mengetahui keberhasilan peserta didik baik selama maupun setelah mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan. Berarti pengamatan keaktifan peserta didik atau melihat tentang kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Nah, ini kata kuncinya. Kita melakukan pengamatan kepada peserta didik. Ya, apakah peserta didik aktif bekerja sama seperti itu dalam mengikuti pembelajaran? Maka pertanyaan yang dapat dijelaskan memberikan penjelasan tentang hasil wawancara adalah apa? Maka kita sebagai guru itu apa? Kita harus apa Bapak Ibu ya? Untuk nomor 44. C atau apa ini? Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? Oke, di sini pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan. Ini berupa pertanyaan Bapak Ibu. Berarti kalau berupa pertanyaan, berarti mengapa? Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D Bapak Ibu. Oke, jawabannya yang D Bapak Ibu ya. Jadi mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Karena di sini ada pengamatan, gitu loh. Ya. Oke, lanjut nomor 345. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan, mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah kalau diminta untuk membantu, maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. B. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. Berarti kepekaan tidak ada. C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak mungkin. Seperti itu ya.
D. Memahami kesulitan itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Nah, ya kita berarti ini apa ya? Simpati kita kepada teman. Berarti kita pahami terlebih dahulu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, Bapak Ibu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan. Ya, kita pahami. Oh, ternyata teman saya ini kerepotan seperti itu ya. Dan kita siap membantu ketika teman itu meminta bantuan, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih. Maka nomor 45 ini jawabannya yang D. Bapak Ibu, sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah Bapak Ibu ya. Supaya kita sama-sama belajar. Dan semoga Bapak Ibu yang mengikuti ujian UP ya. Tanggal 9 dan 10 Maret 2024. Semoga semua lulus dan mendapatkan nilai yang maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tetap ikuti channel Edukasi Official. Pada setiap hari kita akan membahas tentang soal-soal, ya masih banyak soal-soal yang akan kita bahas tentang PCK dan SCT. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Damn.